Apa satu yang berikutnya? Satu kesejahteraan, satu kemakmuran, satu kebahagiaan. Ini PR kita hari ini. Bila kita lihat harga-harga, bila kita lihat kesempatan kerja, bila kita lihat pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan antar wilayah luar biasa dahsyat. Betul tidak, teman-teman? Luar biasa dahsyat. Dan ketika itu terjadi, maka Indonesia ke depan akan memiliki tantangan menjaga keutuhan. Keutuhan ini bisa terjadi apabila ada kesetaraan. Itu sebabnya pada saat kampanye Pilpres kemarin, kita tidak berencana membangun satu kota, tapi kita berencana membangun 40 kota di seluruh Indonesia, di-upgrade posisinya. Upgrading 40 kota supaya semua menjadi penggerak perekonomian, bukan membangun satu kota atas nama menyelesaikan ketimpangan, sesungguhnya menciptakan ketimpangan baru. Karena yang dibikin hanya satu, dan itulah yang terjadi selama berapa dekade ini. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, antara pesisir utara Pulau Jawa dengan pesisir selatan Pulau Jawa, antara Pulau Jawa dengan luar pulau. Ketimpangan-ketimpangan itu tidak bisa dibiarkan. Mengapa ketimpangan ini harus diselesaikan? Ketimpangan yang nol nggak mungkin, tetapi seminim mungkin. Keadilan, kesetaraan, syarat persatuan. Saya berkali-kali mengatakan, sulit sekali kita membangun dan mempertahankan persatuan ketika ada ketimpangan. Bila ada ketimpangan, maka sulit sekali menjaga persatuan. Jangankan tingkat nasional, di dalam kampung saja, apabila terjadi ketimpangan, sulit sekali menjaga keutuhannya. Betul tidak, Bapak? Apalagi nasional. Itulah sebabnya perjuangan dari gerakan rakyat ini harus secara serius membereskan persoalan ketimpangan. Ini PR kita ke depan. Jadi buat kader semua di kelas kader gerakan rakyat, sadari bahwa agenda Indonesia ke depan adalah Indonesia yang setara, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang minim ketimpangan. Dan itu sebabnya simpul-simpul dan penggerak-penggerak pertumbuhan, kesejahteraan tidak boleh dibiarkan berkumpul di satu wilayah, harus disebarkan di seluruh wilayah. Strateginya pernah kita bahas berkali-kali. Saya usul pada teman-teman yang menjadi kader untuk membaca, untuk mereview tentang strategi ini. Kenapa, teman-teman? Ini akan bisa menjelaskan kepada semua yang berminat untuk ikut bersama-sama dengan gerakan rakyat, bahwa gerakan rakyat bukan tentang satu orang, gerakan rakyat bukan tentang politik Jakarta, gerakan rakyat adalah tentang mendorong kemajuan bagi semua di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kader harus bisa menjawab untuk apa, dan ketika jawab untuk apa, untuk wilayah kita bisa mendapatkan kesempatan berkembang. Kesetaraan ini, teman-teman sekalian, menjadi penting sekali. Memang yang paling mudah dipotret adalah ketimpangan antar wilayah, paling mudah dipotret karena ini statistiknya paling mudah. Tapi ketimpangan sesungguhnya bukan hanya itu. Ketimpangan yang terjadi adalah ketimpangan antara kota dengan desa, ketimpangan antara yang terdidik dengan tak terdidik,
ketimpangan antara yang bekerja dengan tidak bekerja, ketimpangan antara yang punya akses pada sumber perekonomian dengan yang tidak punya akses pada sumber perekonomian. Berbagai aspek ketimpangan ini harus diselesaikan sama-sama, dan PR dari Gerakan Rakyat adalah menyadarkan semua bahwa jika Indonesia ingin maju makmur untuk semua, maka ketimpangan harus jadi problem yang kita selesaikan, diprioritaskan. Ada pilihan. Nah, kita melihat akhir-akhir ini persoalan ketimpangan tidak menjadi perhatian serius. Kenapa saya katakan begitu? Hampir semua yang mengelola negeri ini menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu penting, pertumbuhan ekonomi itu baik, tapi kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di mana bedanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan tak berkualitas? Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan, dia adalah pertumbuhan ekonomi yang tak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan pemerataan, dia adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indonesia ke depan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga setiap kita mengatakan ekonomi tumbuh, sambil kita mengatakan pemerataan juga terjadi. Pemerataan juga terjadi. Kenapa ini menjadi penting? Kita menyaksikan provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya fantastis, ketimpangan dan kemiskinannya juga fantastis. Bung Sahrin berasal dari provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ekonominya berapa di sana tuh Bung Sahrin? Berapa? 15%. Pertumbuhan ekonomi bisa sampai 15%. Tapi ketimpangan dan kemiskinan, salah satu provinsi dengan kemiskinan paling besar. Di banyak tempat di Indonesia kita sering menemukan pertumbuhan ekonomi tanpa ada pemerataan. Teman-teman sekalian, ini bukan yang dicita-citakan, ini bukan yang dibayangkan, ini bukan yang dijanjikan ketika para perintis kemerdekaan memikirkan Indonesia di masa lalu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana kita membangun negara untuk semua golongan, membangun negara yang memberikan keadilan sosial, membangun negara yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Itu sebabnya saya sampaikan di awal, gagasan Indonesia bukan sekedar sekelompok orang mau merebut kekuasaan dari kolonial, tapi tentang gagasan Indonesia yang masyarakatnya merasakan keadilan, merasakan kemakmuran, merasakan kemajuan. Ini yang harus kita kembalikan. Jadi tugas dari Gerakan Rakyat ini besar, tugas dari Gerakan Rakyat ini mulia, dan tugasnya melampaui sekedar angka-angka statistik di dalam persoalan politik. Tapi bagaimana mendorong perubahan ini, merubah mindset yang ada pada bangsa kita.